Hai Merda sekalian, hari ini kita hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023. Hari ini kita ngobrol santai ya bersama dengan dokter kesayangan kita, Dokter Leni Kartina. Beliau adalah dokter spesialis anak dari RSUD Kendang Sari Mer Surabaya. Nanti kita akan bahas tentang batuk pilek yang tak kunjung sembuh. Lah ini ayah bunda banyak yang galau, apalagi di musim sekarang ya dok ya, apalagi COVID sudah naik nih, naik lagi. Oke, Ya, Ti. flu dan batuk yang tidak kunjung sembuh bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari alergi, stres, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan oleh Dokter Leni lengkap, atau hingga paparan polusi juga bisa ya dok ya, agar flu dan batuk Banget. bisa segera sembuh. Penting untuk mengetahui cara pengobatannya yang sesuai dengan penyebabnya. Oke dok, umumnya Ya, nih dok, pasien-pasien yang datang ke dokter nih dengan keluhan flu dan batuk ini dok, eh, penyebabnya sih umumnya kenapa sih dok? Silakan dokter. oke. Halo Merdo, selamat siang. Makasih Mbak Dina. Ya, Oke, jadi kita kan sering ketemu tuh ya. Jadi sekitar 35-40% itu anak-anak yang datang berobat ya. Salah satu keluhannya adalah selain demam ya batuk ya, karena batuk pilek. Sebetulnya kalau kita ditanya kenapa sih anak saya batuk pilek? Jadi kalau kita ngomong tentang batuk, batuk itu kalau kita balik dari sejarahnya, bukan sejarahnya, sebetulnya secara normalnya batuk itu adalah pertahanan tubuh ya. Jadi dia itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Jadi kalau kita lihat hidung, mulut itu kan yang sering terpapar macam-macam. Udara kotor, ada virus, ada bakteri. Makanya pertahanan tubuh kita itu dimulai sejak mulai dari pertama kali dia kemasukan sesuatu benda asing. Jadi kayak hidung, mulut kita semua itu ada yang namanya penangkal. Jadi kalau ada sesuatu yang dianggap berlebihan atau bukan bagian dari tubuhnya, maka tubuh akan melakukan perlawanan atau pertahanan dengan membuang. Ya, salah satu mekanisme yang muncul adalah dengan membatukkan. Coba kalau kita kesedak, tersedak itu kan bukan sesuatu yang harusnya ada di dalam saluran nafas. Misalkan iya. lagi makan, ngomong, akhirnya saluran nasinya masuk ke saluran nafas. Maka akan otomatis kita tersedak. Jadi secara otomatis refleksnya aja berusaha mengeluarkan benda asing tersebut. Jadi batuk itu secara wajar atau secara normalnya merupakan pertahanan tubuh kita. Jadi kalau ada anak batuk baru 1-2 kali nggak apa-apa karena itu dia sedang melakukan pertahanan tubuh. Normalnya Oh, 1 hari seorang anak itu bisa batuk sampai 10 kali. Jadi mungkin seharian 24 jam kalau terus dia lari-lari lagi nggak apa-apa. Atau dia minum tersedak, batuk nggak apa-apa. Jadi sebetulnya itu pertahanan. Nah, kalau batuknya lebih sering, mengganggu tidur, mengganggu makan, mengganggu aktivitas, itu yang harus dicari penyebabnya. Berarti ada sesuatu yang mengganggu tubuhnya terus yang berusaha dikeluarkan oleh pertahanan tubuhnya. Jadi itu mekanisme batuk. Jadi kalau kalau anak itu sudah sampai dibawa ke berobat karena dia iya. sudah sulit makan, sulit tidur karena batuknya, itu kita harus cari penyebab. Apa penyebabnya tersering? Kalau dia memang baru akut, akut artinya kurang dari 2 minggu, jadi batuknya baru muncul kurang dari 2 minggu. Kalau kronik lebih dari 2 minggu, kalau tadi judulnya batuk-batuk terus, nggak kunjung sembuh, berarti artinya lebih dari 2 minggu. Nah, itu baru kita mulai harus berbeda dari penyebab. Biasanya Oke. kalau kurang dari 2 minggu bisa muncul awal ada kaitannya dengan iritan. Misalkan, oh ada makanan yang sifatnya mengiritasi tenggorokan, itu Iya. bisa. Jadi tadi yang disebutkan Mbak Dina, oh mungkin habis makan sesuatu ya Iya. yang ada penyedap, ada itu dia juga bisa menyebabkan iritan di tenggorokan, itu dia batuk. Yang kedua bisa infeksi. Infeksi Hmm. saluran nafas, bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena parasit. Itu biasanya tapi dua yang saya sebut di belakang itu biasanya sifatnya lebih kronis, ya itu bakteri. Hmm. Atau ada eh, mekanis yang apa namanya?
gangguan mekanis. Misalkan kayak Ya. misalkan dia habis lari-lari batuk kelelahan, itu Mm. bisa batuk-batuk. Jadi secara fisik terganggu. Atau kimia yaitu tadi menghirup sesuatu, kemudian bau rokok, pasif, itu Ya. juga bisa menimbulkan batuk pada anak. Apa Mm. yang tersering? Ya, memang yang tersering kalau misalkan yang masa-masa kemarin kita COVID ya, kita memang harus Iya. waspada infeksi. Di musim pancaroba seperti ini, jadi di musim mulai berubah dari musim kemarau ke musim penghujan, itu memang kita harus waspada infeksi virus. Hmm. Maka ada yang disebut kalau kita ngomong biasanya flu itu eh, ungkapan atau sebutan yang sebetulnya bisa dibilang agak salah ya, nggak semua batuk pilek itu flu, karena kalau yang kita sebut flu berarti penyebabnya adalah virus flu. Tapi Hmm. sebetulnya virus yang disebut virus influenza, jadi ada sendiri. Iya. Tapi virus yang bisa menimbulkan infeksi saluran nafas atas itu sebetulnya ada ratusan, ada banyak. Ada yang disebab paling sering, ada yang namanya rhinovirus. Nah, itu yang sering bikin kalau bahasanya ya common cold atau apa ya, selesma bahasa Indonesianya. Telesma. Selesma mungkin sudah banyak tidak lupa ya bahwa selesma itu atau bahasa Inggrisnya common cold itu artinya common cold ya sudah sering terjadi gitu. Jadi bukan karena melulu karena flu. Kalau flu yang disebut sebagai orang sebetulnya Hmm. pasti karena penyebabnya adalah virus influenza. Kalau misalkan sifatnya lebih lama, kronik, nah, sering batuk selama 1 minggu sembuh, 2 minggu batuk lagi, 1 minggu kasih obat sembuh, batuk lagi. Nah, kalau sudah sampai 3 bulan berulang, itu kita mesti harus cari Hmm. apakah karena alergi, apa karena penyakit bakteri yang kayak yang kita khawatirkan berbahaya itu TBC. Nah, yang seperti itu. Atau yang lain-lain, tergantung usia anak sih. Tergantung Begitu usia Mbak anak Dini. ya dok ya. Iya, iya, iya. Dok, nanti ini sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang masuk sih dok. Sebentar ya mam, Ya, Marindo sekalian nanti akan kita bahas. Dok, lantas apa aja sih dok penyakit yang bisa membuat batuk pada anak yang tak kunjung sembuh? Kayak misalnya usia di bawah ya 2 tahun lah dok, seperti itu. ya, Mungkin ada keluhannya yang sering ya, yang sering ya. datang ke dokter Leni seperti itu. Bisa karena apa Hmm. sih dok selain Oh. alergi seperti itu? Ya, jadi kalau dikatakan penyebab itu memang bisa terbagi berdasarkan usia. Ada yang usia Hmm. bayi, ada yang usia sebelum sekolah dan usia anak-anak sekolah. Nah, kalau yang bayi sudah sejak bayi sering lahir, sejak bayi baru lahir, terus sering ada krok, 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 Iya. batuk-batuk, Mm. berat badannya nggak naik-naik, ya itu kita mesti harus nyari apakah ada kelainan bawaan. Ada yang disebut tracheomalasi itu tenggorokannya ini rigid apa? Kerongkongan cincin tulang kerongkongannya belum betul-betul sempurna. Jadi dia itu kalau makan atau minum sering tersedak. Nah, itu juga bisa menimbulkan batuk. Tapi yang ditanyakan bahwa usia 2 tahun adalah kelompok yang memang daya tahan tubuhnya belum terlalu bagus, belum terlalu Oke. kuat. Jadi yang paling sering kalau pada usia ini itu bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri, bisa juga karena asma. Kalau Hmm. misalkan dicurigai ada yang di rumahnya sekitarnya sering batuk, itu bisa kemungkinan adalah terpapar atau tertular TBC. Hmm. Rokok itu adalah penyebab-penyebab tersering. Jadi kalau Oh, anak usia yang sekolah beda lagi, biasanya dia lebih banyak ke iya, arah iritan. Jadi makanan apa yang dia makanan sering betul. makan. Kalau Jadi anak-anak itu Mbak sekolah Dina. sudah jajanan ya dok ya sudah lari ke. Oh Ya banget. kamu udah. Jajan jajan sekarang kan macem-macem ya. Ada Iya kok betul. nilor, kolor, apalah, macem-macem warnanya bagus-bagus. Menarik Jadi itu sekali. juga yang perlu diwaspadai sebetulnya apa anak saya nggak boleh jajan. Boleh, tapi beberapa anak yang memang kalau kena bahan tambahan, bahan pemanis, bahan perasa, bahan pewarna, dia sensitif, maka Mm-mm. nanti kalau untuk diberikan jajannya mesti harus hindari pencetusnya itu. Jadi jangan dikasih yang seperti itu. Mungkin itu Nah, Mbak Din. ya. Oke dok. Kenapa sih dok anak Hmm. yang di bawah 2 tahun itu tidak boleh menggunakan obat batuk dan pilek yang dijual bebas dok? Ya,
Pertanyaannya Mbak Dina ini bagus. Jadi apakah kita boleh beli Oke. obat batuk? Sebenarnya jenis obat batuk itu ada macam-macam ya, Mm-mm. tergantung dari cara kerja. Ada yang cara kerjanya mengencerkan dahak, ada yang Nah, cara ya. kerjanya menghentikan batuk. Artinya Mm-mm. dia akan bekerja di pusat pengatur batuk di otak. Ada yang kerjanya tidak hanya mengencerkan tapi membuat lendirnya cepat keluar gitu. Itu Oh, macam-macam. Nah, pengencer yang itu. tahu, yang tahu obat batuknya ini yang seperti apa ya memang Hmm. yang memeriksa artinya dari jenis batuk kalau didengarkan dan jenis pemeriksaan suara nafas itu kita bisa tahu ini jenis batuk yang mana dan perlu pemberian obat yang seperti apa. Karena kalau kita memberi obat yang di luar anjuran, misalkan kita beli sendiri di luar, satu batuk bayi di bawah atau anak di bawah usia 2 tahun itu kan memang mempunyai kemampuan batuknya yang ada yang belum maksimal. Jadi batuk itu sebetulnya adalah koordinasi dari otot-otot pernafasan dan refleks dari saluran nafas supaya dia bisa mengeluarkan. Nomor dua, ukuran-ukuran saluran nafas pada bayi yang lebih kecil atau anak usia di bawah 2 tahun itu kan masih sempit, ukurannya Iya. juga akan berpengaruh. Sehingga kalau misal kita kasih obat yang ternyata sifatnya memberikan lendir yang lebih banyak supaya tujuannya bisa membuang dengan kekuatan otot yang sudah cukup, tapi anaknya nggak bisa, maka yang muncul malah seperti nggak bisa nafas, sesak, Hmm. pokrok ya, itu salah satu efeknya. Hmm. Atau kalau misalkan kita keliru beli obat sembarangan yang ternyata sifatnya menghentikan batuk, padahal anak ini lendirnya harus dikeluarkan. Maka seperti anak tenggelam, jadi pingin batuk tapi nggak bisa, jadi batuknya jadi Iya. kayak ngotot gitu. Jadi kayak anak sampai berusaha ngeluarin batuk tapi nggak sanggup. Nah, akhirnya sesak nafas. Nah, itu adalah Hmm. kenapa kita harus berhati-hati memberikan obat Iya. batuk pada anak-anak usia di bawah 2 tahun atau anak yang lebih kecil. Gitu, Mbak Nah, Din. iya, karena kan biasanya misalnya nih dok, dalam satu keluarga itu Mm. si kakak umur mungkin 6 tahun, si adik masih 1 tahun setengah lah. Biasa mungkin para moms mungkin berusaha untuk dosisnya dikurangi aja, coba-coba dulu, baru ke dokter, seperti itu ya dok ya, seperti itu. Ya, mesti Jadi, harus hati-hati. Kalau ya, mau coba, heeh, mesti konsultasi aja lah paling enggak lebih tanya. Karena aman lah ya. jenis batuknya kadang nggak sama. Ya, Jadi lebih amannya lebih baik konsul dulu ya, Mam. Dokter, kita langsung ke pertanyaannya, sudah ada beberapa pertanyaan nih. boleh. Oke, dok, Silakan. apakah demam yang disertai pilek itu perlu untuk diobati segera? Oke. Jadi apakah demam itu musuh atau lawan? Gitu ya Ah, pertanyaannya. gitu dok ya. Jadi memang betul panas itu musuh atau lawan. Itu adalah sesuatu Oke. yang kita harus paham. Karena sebetulnya tubuh kalau sedang bertempur itu juga butuh demak, butuh suhu tubuh yang akan agak lebih tinggi supaya kita punya kekuatan untuk menghalau virus. Jadi itu jadi istilahnya punya mekanisme pertahanan tubuh yang lebih kuat kalau tubuh kita dalam suhu yang lebih hangat. Tapi kalau Hmm. panasnya itu tinggi, memang akan mengganggu. Salah satu bisa muncul kejang pada anak yang Hmm. sensitif Hmm. atau anak yang punya resiko atau punya riwayat kejang. Maka apakah setiap demam pada anak pilek atau batuk itu harus kita obati? Hmm. Tergantung suhunya. Makanya dibiasakan untuk mengukur suhu badan. Definisi panas demam pada anak itu suhunya adalah di atas 37,5. Jadi 375 ke atas. 7,5. Oke. Eh, eh, itu sudah kita sebut bukan suhu normal. Suhu normal bayi 36,5 sampai 37,4 sampai 3. Tapi yang betul-betul demam itu adalah di atas 38. Hmm. 37,6 sampai 37,9 itu sering kita sebut sebagai subfebris atau sumeng ya kalau orang Jawa bilang Hmm. sumer, Iya, super betul sumeng dok. gitu. Ha. Apakah yang ini harus minum obat? Sebetulnya anak ini perlu dikasih minum yang pasti. Oh, Minum air, artinya
dehidrasi supaya kalau tubuhnya tidak kekurangan cairan, biasanya suhu badannya juga nggak akan naik lagi. Nah, kalau memang tidak mempunyai riwayat kejang, itu nggak perlu. Biasanya kita tunggu, kasih minum air, kasih susu, kasih ASI, itu yang perlu. Kalau memang misalkan ada riwayat kejang, hati-hati karena bisa nggak sampai 38, terus dia jadi kejang demam. Nah, itu yang ibu dan keluarga harus bisa mewaspadai. Tapi kalau sudah di atas 38 atau 38, ini sebaiknya diminumin obat demam. Karena anak menjadi rewel, biasanya terus kemudian Betul. dia badan eh, seluruh tulang-tulangnya juga menjadi sakit. Terus kemudian anaknya juga nggak aktif lagi. Nah, itu yang mesti diberikan obat demam. Ya, itu jadi itu Mbak Dina. Oke. Jadi harus harus waspada juga ya para parents sekalian. Mm-mm. Jadi ya itu Terus tadi yang perlu dan diwaspadai kalau mengenal gangguan. mengenal anaknya apakah Betul. termasuk yang gampang kejang atau enggak. Makanya penting banget kalau anak panas dikasih minum ya dok ya, seperti itu ya. Harus malam Harus. minum yang Oke. diutamakan. Dan harus punya termometer ya, nggak Di boleh rumah. pakai termometer tangan ya. Termometer tangan ini agak nggak Biasanya valid dalam begini artian loh kalau dok, ini loh dok, dipegang. ayo dipegang kan kalau habis cuci tangan tangannya dingin kan, loh kok Dingin. anaknya jadi panas gitu. Terus padahal anaknya masih aktif. Nah, itu mesti harus Iya, iya. ambil termometer. Nah, Ya, lebih aman itu. ya dideteksi sampai Lebih dini hari. lebih pasti ya, lebih Lebih jelas, pasti. Bukan ilmu lebih pastinya valid. pakai tangan, bukan ya dok ya? Ya, harus jelas, harus Oke, objektif. iya Hmm. dok. Pertanyaan selanjutnya nih, Eh, batuk karena alergi dokter, maksudnya karena alergi ya dan bukan, apakah ada bedanya? Karena saya sulit membedakan. Monggo dok silakan. Ya, jadi kalau batuk karena alergi itu biasanya sifatnya selalu terkait dengan pencetus. Kemudian dia akan memberat pada malam hari. Itu batuk karena alergi, Bu. Dan sifatnya berulang. Berulangnya kalau misalkan ada bahan pencetusnya, ya dia akan batuk lagi, diobati sembuh. Tapi nanti misalkan ya alerginya coklat. Setiap habis makan coklat, langsung batuk. Atau 1 hari kemudian dia langsung batuk. Nah, itu memang eh, kemungkinan besar memang karena alergi. Kalau misalkan batuk itu tidak ada kaitan dengan beberapa, jadi alergi itu bisa dari makanan, bisa dari hirupan. Hirupan itu maksudnya ada udara, ada Udara. debu, ada rokok, ada eh, bulu kucing, bulu Nah, binatang, ya. Nah, itu. Jadi alergen nggak hanya makanan, jadi ada hirupan, ada makanan, dan satu lagi biasanya cuaca bisa dingin ya atau bahan-bahan iritan itu juga bisa bikin bikin alergi. Nah, yang seperti ini mesti harus diingat-ingat. Biasanya yang tahu pasti itu orang tuanya, mamanya biasanya yang sering setiap harinya ikut ya, yang setiap harinya merawat. Jadi anak kalau batuk terjadi setelah ada pencetus, itu kemungkinan adalah batuk alergi. Dan tanda lainnya biasanya dia akan memberat di malam hari. Salah satunya asma. Asma itu termasuk batuk alergi. Jadi biasanya recurrent, berulang, berulang. ada pencetusnya, jadi terkait dengan pencetusnya, terus kemudian dia akan membaik setelah kita hindarkan atau memberikan pengobatan untuk alerginya. Jadi kalau batuknya ngekel malam hari menjelang subuh, Ya. kemudian setelah sinar matahari membaik, terus siang anaknya aktif biasa, nanti setiap tidur terbangun batuk-batuk lagi, ini kemungkinan memang salah satu penyebabnya karena alergi. Alergi. Nah, yang bukan alergi di luar itu, jadi nggak ada kaitannya. Biasanya dia makan coklat oke-oke aja, yang sekarang batuk. Nah, itu yang bukan karena alergi. Jadi gejalanya atau tanda-tandanya berbeda memang. Tapi Berbeda. jenis batuknya apa? Apakah berlendir yang satu kering? Hmm. Hampir sama, karena tergantung penyebab awalnya. Kalau misalkan virus, ya dia bisa berlendir seperti krok-krok batuk berdahak. Krok-krok bunyi Memang itu kalau ya. yang batuk kering, yang nggak ada dahak, itu lebih sering pada
iritan ya karena debu atau karena eh, bahan-bahan hirupan kimia, misalkan bau Mm-mm. bensin, bau parfum, ibunya parfumnya Iya. terlalu wangi atau apa itu juga bisa bikin batuk. Tapi biasanya Nah, kering batuknya. nah, Ya. itu tadi. Jadi harus tahu bedanya ya, Dok. Dok, saya Ya. tertarik sama Dokter Leni tadi menyampaikan coklat. Kenapa sih, Dok, umumnya anak-anak konsumsi coklat mesti batuk? Kenapa ya? Itu yang kenapa Ya, ya, Dok? jadi sebetulnya yang disebut alergen makanan itu ada bahan makanan yang saya singkat biasanya BSTIK ya, bistik, bukan bistik yang Bukan stick fisik. ya. Maaf. B-nya itu buah-buahan, S-nya itu susu sapi, T-nya Oh, itu telur. Telur itu dengan ayamnya. Jadi kan oh, mana ayam sama telur sama ayam dulu mana ya udah sama aja telur dan ayam. I-nya itu ikan. Ikan oke. termasuk seafood. K-nya itu kacang-kacangan. Ini adalah bahan makanan Oh, yang sering menimbulkan alergi. Nggak semuanya dia alergi, tapi itu adalah bahan yang sering menimbulkan alergi. Jadi nanti harus tahu yang mana. Nah, coklat itu masuk dalam buah, kategori buah. Kenapa kok buah yang lain enggak, yang coklat sering? Masalahnya kalau coklat itu kan rasanya manis, sudah mm-mm, diolah, ditambahin apa kita nggak ngerti. mm-mm. Ada yang ditambahin pemanis, ada yang coklatnya ada rasa jeruk, ada yang coklatnya ada Iya. rasa mint. Nah, itu kan ditambah lagi dengan essence. Nah, kalau essence ini si anak juga nggak bisa dengan pemanis, dengan essence. Itulah kenapa coklat bisa bikin alergi Alergi. atau batuk lebih sering. Iya, betul, Terus Dok. saya nanti kalau ditanya kalau ini coklatnya mahal loh kemarin dok, kenapa masih batuk? Loh, nah kan buah coklatnya sama, jadi termasuk kategori buah-buahan yang bisa bikin alergi juga, yang masuk dalam kelompok penyebab alergi itu adalah buah-buahan. Betul. Nah, itu tadi bahan Ya, pencampurnya itu tadi, Dok ya. bahan Nah, itu manis tadi pemanisnya. manisnya itu tadi. Ya, Dok, ke pertanyaan selanjutnya ya. Monggo. Dokter, bagaimana dengan batuk yang terus menyerus kepada pneumonia, Dok? Karena baru-baru ini kan sedang ada himbauan dari Kemenkes. Nah, ini, Dok, kekhawatiran orang tua ya, batuk terus akhirnya masuk ke kategori pneumonia. Seperti apa itu, Dok? Ya, jadi kalau kita ngomong pneumonia itu apa? Pneumonia adalah peradangan paru yang disebabkan bisa terbanyak adalah karena infeksi, bisa bakteri, bisa virus. Jadi kalau ngomong pneumonia ada tanda yang jelas selain batuk. Biasanya karena prosesnya sudah sampai ke dalam saluran nafas itu kan mulai dari hidung, tenggorokan, saluran paru atas, saluran paru bawah ya. Nah, Ya. kalau pneumonia itu sudah sampai kepada saluran nafas yang paling bawah ya. Nah, itu akan menimbulkan gejala tambahan, biasanya sesak nafas, batuk. Jadi ada kesulitan bernafas karena peradangan atau lendir yang dihasilkan sudah sangat banyak menumpuk dalam parunya. Jadi itu yang membedakan. Jadi tanda khas orang kalau pneumonia biasanya anaknya nafasnya cepat, batuk, nafas cepat, demam, ya ada Hmm. demam. Hmm. Kemudian pada saat kita pemeriksaan itu ada, kalau pada dokter yang lihat biasanya ada eh, keterlibatan otot-otot bantu nafas. Jadi anak itu ngotot banget nafasnya karena kalau nafas biasa, saluran nafas yang paling bawah sudah ketumpuk sama lendir yang kita sebut kalau di foto nanti gambarannya putih-putih atau infiltrat itu, sehingga kebutuhan oksigen tubuh berkurang karena alat untuk pertukaran oksigennya terganggu, maka dia ngotot untuk berusaha mendapatkan oksigen lebih banyak supaya cukup memenuhi kebutuhan. Nah, itu yang terlihat sebagai nafas cepat dan sesak nafas pada anak yang menderita pneumonia. Jadi itu adalah Hmm. tandanya. Jadi kapan pneumonia bisa terjadi? Kalau misalkan infeksi bakteri tidak segera diobati, lama-lama akan jadi pneumonia. Infeksi virus bisa pneumonia, bisa. Virus influenza itu paling sering bikin pneumonia. Ini yang berbeda dengan uh, flu yang tadi saya bilang bukan flu, yang selesma atau common cold. Biasanya kalau yang penyebabnya rhinovirus, terus kemudian virus-virus flu yang lain, bukan yang influenza, itu jarang sampai menimbulkan pneumonia. Tapi yang jenis influenza, virus influenza itu
sampai bisa menimbulkan kematian kalau kena pneumonia. Karena itu bedanya dia ada vaksinnya, karena jangan sampai kalau nanti kena influenza sampai berat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan sudah divaksin influenza kok masih anak saya kena flu dok, karena Iya. kan penyebabnya bukan cuma virus influenza, tapi yang ada vaksinnya, biasanya yang kita berikan vaksin itu adalah bisa menimbulkan penyakit yang bisa menimbulkan kondisi lebih berat, atau yang memang tidak ada obatnya itu biasanya harus Mm-mm. ada vaksinnya, termasuk influenza. Jadi supaya nanti nggak agak kecewa loh, sudah 2 kali vaksin, sudah setiap Betul. tahun vaksin seperti Kok dokter Leni suruh, tapi anak saya masih batuk pilek terus. Nah, itu kan penyebab batuk pileknya belum tentu virus influenza, jadi masih ada virus yang lain. Yang ada saya bilang tadi ada 100, ada banyak lah yang bisa bikin anak batuk pilek. Namun yang berat adalah yang kita bisa cegah dengan vaksinasi. Nah, Itu ya. betul. Mm-mm, Iya, Dok. mm-mm, Nah, itu lengkap banget ini. Jadi kekhawatiran orang tua untuk batuk ke arah pneumonia sudah jelas ya. Dok, sebentar ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau anak 6 tahun nih, tidur, mm-mm, nafasnya bunyi, kayak buntu mm-mm, gitu, Dok, hidungnya. mm-mm. Padahal sebelum tidur tidak batuk pilek. Itu harus bagaimana ya, Dok? Nah, jadi kenapa anak saya ngorok atau bunyi kalau pas tidur ya? Jadi sebelum saya ngomong tentang amandel dan lain-lain ya, nafas bunyi pada anak satu bisa disebabkan karena hidungnya buntu. Kalau anak itu tidak ada gejala flu atau tidak ada gejala selesma, sebelumnya tidak ada batuk pilek tapi nafasnya bunyi, bunyinya seperti apa? Ngorok enggak? Kalau ngorok ini ada kaitannya dengan yang organ tubuhnya yang disebut sebagai amandel atau Hmm. adenoid, tonsil dan adenoid. Itu adalah normal ada pada semua anak. Apakah kalau dia membesar harus dioperasi, misalkan begitu? Tergantung, kalau amandel itu sangat besar sampai mengganggu tidur, tidurnya itu bisa tiba-tiba tidur terus kayak orang susah nafas, itu yang Iya. disebut eh, OSAS ya. OSAS itu obstruksi sleep apnea syndrome, artinya gejala gangguan tidur karena terbuntunya saluran nafas karena amandel yang besar. Ini akan beresiko untuk gangguan oksigenasi, jadi itu boleh dioperasi. Tapi sebetulnya amandel kalau cuman besar saja tapi tidak mengganggu, dia sebetulnya akan membaik atau ngempes sendiri, karena sebetulnya amandel, tonsil, dan adenoid itu adalah organ pertahanan tubuh. Saat dia flu, saat dia batuk, saat dia demam, dia akan berjuang melawan flu dan virusnya itu dengan memproduksi sel pertahanan tubuh. Nah, pada saat dia bekerja, dia akan membesar. Pada saat dia sudah sembuh, ya dia akan kempes sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai amandel. Nah, kalau Oke. misalkan tidurnya bunyi pada Heeh. saat dia telentang, bisa karena amandelnya besar atau lidahnya jatuh ke belakang. Orang kalau tidur itu kan Oh, rileks ya. iya. Kadang-kadang kalau tidurnya telentang, amandelnya juga ikut rileks. Lidahnya ikut rileks terus jatuh ke belakang. Nah, itu juga bisa menimbulkan suara nafas tambahan pas dia tidur. Kalau Hmm. coba caranya gimana dok membedainnya? Bangunin, miringkan. Coba miring. Kalau Iya. miring kan lidahnya jatuhnya ke samping. Heeh. Nah, kalau nggak bunyi lagi berarti memang karena ngorok karena Hmm. lidah. Tuh. Nah, kalau misalkan bunyinya hanya tidur malam, kita bisa lihat apakah setelah dirubah-rubah posisi tetap, mungkin hidungnya ada eh, bisa yang disebut adenoid tadi agak besar karena dingin. Hmm. Misalkan AC-nya terlalu kenceng, itu Hmm. juga bisa dingin, membengkak pada saat udara dingin karena sebetulnya adenoid berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang kita hisap, yang kita hirup. Jadi kalau Hmm. udara luar tubuh itu terlalu dingin, maka dia akan membesar untuk membuat penghangatan di dalam hidungnya. Itu sebetulnya prosesnya yang terjadi. Nah, itu Jadi tadi perlu dicoba. tergantung, Harus tergantung dicoba kayak tadi. yang mana. Heeh. Hmm. Mesti Oke. harus dicoba dibangunkan.
Jadi dicoba dulu ya, parents nanti mungkin pas posisi miring dulu coba apa apa masih berbunyi Mm-mm. tadi itu dulu ya dok ya, coba dulu. Jadi Ya, untuk itu dulu. mengetahui Ya, seperti apa. kalau memang masih terus ya mesti Mm-mm. harus periksa apa betul Iya, adenoid atau tonsilnya besar gitu ya. betul harus konsul ya. Dok, ke pertanyaan selanjutnya ternyata banyak dok yang tanya sebentar ya dok ya. Eh, saat batuk dokter apakah perlu harus dilakukan nebulizer dok? Apakah aman jika nebulizer itu dilakukan terus menerus? Ya, jadi sering ya kita dengar kenapa nggak diuap. Sebetulnya fungsi dari nebulisasi itu apa? Obat yang ada di dalam nebulizer itu sebetulnya fungsinya satu, dia sebagai pelebar saluran nafas. Ada yang disebut sebagai bronkodilator. Jadi saluran nafasnya itu dilebarkan. Ini sangat penting pada anak-anak yang batuk sesaknya karena asma. Karena saluran nafas pada proses terjadinya sesak itu karena saluran nafasnya memang menyempit. Jadi karena eh, alerginya atau karena cetusan makanan atau apa dia biasanya menyempit. Jadi dia kayak istilahnya kontraksi gitu. Maka saluran nafas yang kontraksi ini akan menghasilkan tarikan nafas yang berbunyi dan sesak. Nah, itu adalah syarat atau indikasi utama untuk dilakukan pelebaran dengan melakukan nebulisasi karena langsung masuk ke dalam saluran nafas. Obat lain yang dimasukkan adalah cairan pengencer. Jadi dia biasanya dikasih cairan pengencer supaya lendir yang kental. Jadi pada proses asma itu saluran nafasnya menyempit, lendirnya mengental sehingga anaknya batuknya jegil-jegil banget. Nah itu memang kalau nanti diuap, saluran nafasnya terbuka, lendirnya agak lebih mudah dikeluarkan, maka dia akan mempunyai kemampuan membatukkan dan mengeluarkan lendirnya. Jadi akan bisa dibuang baik dalam muntah ataupun ditelan keluar lewat pup. Nah, ya itu yang sebetulnya res, apa efek atau fungsi dari nebulisasi. Apakah semua batuk harus diuap? Enggak juga. Kalau memang bukan proses yang itu ya enggak perlu diuap. Jadi enggak yang sedikit pilek terus diuap, ya enggak. Apakah uap ini berbahaya? Pada kondisi yang dibutuhkan, dia tidak berbahaya. Artinya kalau pada anak asma, malah boleh dilakukan sampai frekuen banget. 30 menit enggak membaik, diulang lagi. Malah kadang-kadang kalau misalkan membaik, kita lakukan pemberian uap itu bisa sampai 6 kali per hari supaya dia tidak sesak nafas karena kok sesak nafas lebih berbahaya karena kekurangan Hmm. oksigen. Sambil kita mengatasi penyebabnya. Kalau penyebabnya tadi karena infeksi yang memicu asmanya kambuh ya kita akan obati dulu infeksinya sampai dia udah membaik. Nah, itu. Kalau misalkan ternyata dia bukan asma, apa dia grok atau dia pneumonia, tergantung usia anak ini seberapa. Kalau anak yang lebih kecil, tidak mempunyai kemampuan untuk batuk efektif, kadang-kadang kalau diuap malah lendirnya nggak bisa dikeluarkan. Ya itu harus dibantu dengan dihisap kayak gitu. Jadi makanya kalau di rumah sakit biasanya tidak hanya diuap tapi juga di suction atau disedot dengan alat Iya. khusus untuk membantu mengeluarkan dahaknya. Jadi nanti mesti harus konsultasi apakah jenis batuk anaknya yang ini perlu diuap atau enggak gitu, Mbak Dina. Oke, oke. Nah, jadi harus tetap Hmm. konsultasi ya. Kalau di section kayak gitu itu kayaknya para parents ada yang nggak tega ya dok ya, kayaknya ya Mm-mm. Dan dikeluarkan. yang paling utama nggak boleh disuction sama mulut ya, kan Oh, eyang-eyang itu suka suka itu sedot ya. mulut. Itu please jangan pernah dilakukan lagi karena mulut kita ini lebih banyak bakteri dan kumannya Oke. daripada bayi. Kalau Ah, mau sedot biasanya kita ajarin ada mukus ekstraksi yaitu yang bisa masuk ke oke. dalam hidung bayi. Jadi bentuknya silikon lembut jadi bisa pakai itu. Jangan pakai mulut kita. Hmm. Nah, dokter Leni masih ingat bener ya. Saya juga masih ingat dok, dulu ada anak kecil Hmm. diambil ingusnya pakai mulut ya dok. Ya. Jangan Soalnya pernah eyang-eyang lakukan. itu kan maunya nolongin kan, jadi Iya. yang paling praktis. Heeh. Nah, ini habis tak sedot longgar kok, ya iya, tapi terus ketumpangan yang lain, jadi kan Betul, malah betul. bahaya. Bakteri di rongga mulut kita juga banyak Di ya. rongga mulut yang dewasa lebih banyak. Mm-mm.
Dok, masih banyak pertanyaan, tapi kita kurang 5 menit lagi. Sebentar ya, gantian. Dokter, jika terkena pneumonia, dok, apakah bisa berulang terkena lagi? Dan bagaimana dok cara mengantisipasinya? Bisa. Apakah kalau kena pneumonia bisa berulang? Sangat mungkin. Bisa dok? Jadi itu satu, bisa. Jadi kalau artinya setelah kena pneumonia terus saya kebal, enggak ada kekebalan setelah pneumonia. Oke. Makanya yang paling utama kalau kena pneumonia ini kita mesti harus melihat penyebabnya apa. Kan sekarang kita sudah punya vaksin dan vaksin itu ditanggung juga di puskesmas. Jadi vaksin untuk mencegah pneumonia yang biasanya sering terjadi pada anak-anak, kuman atau bakterinya Streptococcus pneumoniae yang bisa berbahaya, itu sudah ada vaksin. Tapi pneumonia tadi kan saya bilang nggak cuma disebabkan karena bakteri, bisa karena virus dan lain-lain. Maka cara utama adalah kan daya tahan tubuh anak supaya nggak kena pneumonia. Caranya nomor satu sejak bayi kasih ASI karena ada sangat jelas keterkaitan ASI dengan pertahanan tubuh untuk mencegah diare dan pneumonia. Jadi imunitas atau Hmm. zat zat kekebalan tubuh imunoglobulin namanya yang ada di dalam ASI itu spesifik. Jadi dia bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi memang bukan terus bilang kan sudah kasih ASI nggak usah vaksin karena masih ada jenis-jenis bakteri yang mempunyai kemampuan untuk bisa memberikan sakit yang lebih berat dan itu nggak cukup aja dengan ASI aja. Jadi mesti harus ditambah dengan perlengkapan imunisasinya. Mulai dari difteri, pertusis. Jadi pertusis ini termasuk batuk yang 100 hari ya ibu-ibu. Jadi kalau anak itu kena pertusis, 3 bulan dia nggak selesai-selesai kalau nggak diobatin. Dan jenis batuknya khas. Biasanya jenis batuknya itu yang kalau nggak sampai muntah nggak berhenti, terus sampai biasanya ada perdarahan di mata, perdarahan di otak karena kencengnya batuk itu. Dan itu ada imunisasinya di pertusis yang ada di DPT itu. DPT difteri pertusis tetanus ya. Itu. Lengkap. Kemudian kalau kena campak, ya itu juga bisa bikin efek sampingnya pneumonia komplikasinya, komplikasi campak. Dan itu juga bisa dicegah kan dengan imunisasi campak rubella. Jadi bagaimana supaya kita nggak kena pneumonia? Satu, pertahankan imunitas tubuh anak kita. Satu, ya pertama harus ASI kalau bisa full, minimal 6 bulan. Karena memang ada keterkaitan imunoglobulinnya yang bisa melindungi. Kemudian yang kedua, nutrisi. Nutrisinya harus seimbang, harus kuat. Kalau anaknya, makanya kalau nanti pas vaksin atau timbangan di posyandu, nggak harus imunisasi di dokter anak, di posyandu pun harus dilihat berat badan anak saya naik enggak. Karena kalau enggak, kita sudah mulai harus waspada. Saat berat badannya enggak naik, gizinya mulai terganggu, maka daya tahan tubuhnya mulai terancam. Nah, ini bisa masuk uh, infeksi atau bakteri salah satunya yang bisa bikin pneumonia. Yang ketiga Oh, dengan imunisasi, ya. Ya tadi saya iya. jelaskan imunisasinya semua berperan penting untuk mencegah pneumonia Hmm. pada anak-anak. Jadi itu yang pesan saya. Jadi masih mungkin bisa kena lagi. Ya. Harus mulai kuatkan daya tahan tubuh, hindari polusi sekitar. Kalau ada bapaknya yang rokok, mau pilih anaknya, mau pilih rokoknya, harus bisa Ah, oke. diancam begitu. Terus mulai uh, kalau memang anaknya alergi kucing, nah itu yang bisa bikin asma ya. Kucingnya harus dimasukkan ke sarangnya, nggak boleh deket-deket gitu. Jadi ya itu sih. Jadi itu Oke, sih Dok. yang bisa. Dok- Mm, Dokter, pertanyaan terakhir nih, sudah sebelum boleh. kita closing ya. Dokter, Mm, saya mm, punya bayi mm, usia 26 hari, Dok. Tapi batuk mm, pilek. Saya bingung harus diobati apa ya, Dokter? Usia 26 hari, Dok, bayinya. mm. Kalau 26 hari batuk pilek biasanya di rumah ada yang sakit. Hmm. Nanti kalau misalkan bayinya diobatin, ya yang sakit juga di rumah diobati supaya nggak muter terus virusnya ya. Jadi hati-hati Bu, bayi kecil sulit banget mengeluarkan dahak. Saluran nafasnya juga masih sempit. Kalau misalkan ada lendir aja dia sudah bisa sangat terganggu tidur dan minumnya. Jadi kalau memang 26 hari batuknya nomor satu sebetulnya pemberian obat batuk itu bisa kasih terus ya minum ya. Kita lihat dulu kalau memang tidak ada perbaikan ya harus bawa ke dokter Bu, harus diperiksa. Karena kalau misalkan itu
yang termasuk virus yang paling sering adalah sembuh sendiri. Jadi kalau termasuk yang tadi saya bilang selesma, Hmm. rhinovirus itu sebetulnya sembuh sendiri, self limited. Jadi biasanya kalau daya tahan tubuh anaknya kuat ya 3-7 hari udah sembuh deh, udah hilang. Tapi kalau misalkan itu pada bayi yang kecil, dia sulit bernafas, ya lebih baik bawa obat deh, ya dipastikan Hmm. supaya nggak nggak makin berat. Nggak mungkin ya. Mm-mm. Nah, berarti harus lihat dulu yang di Mm-mm. rumah ya. Pastinya kalau bayi usia segitu pasti ada yang sakit di rumah ya dok ya. Ya, Ketularan. dan bayi tuh nggak usah dibawa pergi-pergi, Bu. Nggak usah ke mall, dia nggak ngerti belanja. Dan mall itu meskipun kelihatannya bersih, tapi dia kan sirkulasinya tertutup. Jadi kalau ada orang yang sakit, lebih gampang untuk terhisap kita. Jadi wis nggak usah baby show lah. Kalau mau baby show ya di tempat terbuka, saya saranin gitu aja. Iya kan biasanya suka dibawa belanja, Iya, dibawa makan. Anaknya nggak ikut makan. Kan kasihan. iya dokter. Dokter, kita sudah di penghujung nih, 2 menit Ya, lagi. Dok, tips dong atau saran untuk para merdos sekalian nih, silakan dokter tentang batuk dan pilek. ya. Jadi merdos, batuk dan pilek itu biasanya normal akan terjadi pada anak kita ya. Sebaik hampir semua anak itu pasti akan dalam 3 atau 4 bulan sekali pasti dia wajar terkena batuk pilek. Jadi penyebab utama tersering adalah sebetulnya virus ya yang bisa sembuh sendiri. Kalau misalkan dia tidak ada perbaikan dalam 5 hari segera dibawa ke dokter. Tapi jika batuk pileknya itu sudah menimbulkan gangguan tidur dan minum atau makan, itu harus segera dibawa untuk berobat. Nggak usah panik ya, hindarkan eh, resiko pencetus batuk di sekitar kita, terutama bagi yang anak-anaknya alergi. Jadi hindarkan pencetusnya, makanan, terus kemudian polusi, ya misalkan rokok, debu sekitar rumah, yang memang kalau memang alergi debu ya harus mulai konsen untuk bisa membersihkan semua debu, terutama biasanya yang suka lupa di boneka, ya di Hmm. karpet. Nah, ya seperti itu sih. Dan untuk menghindari anak kena pneumonia itu ya nutrisinya, asinya, dan imunisasi. 3 itu adalah cara paling tangguh untuk menghindarkan anak kita dari serangan ya, pneumonia. Itu aja Mbak Dina. Iya. ASI, nutrisi, sama imunisasi ya dok. Yes. 3I ya dok. Mm-mm. ASI, nutrisi, imunisasi, jadi harus lengkap. Oke, siap. Lengkap. Terima kasih Mm. banyak dokter Leni. Sama-sama. Gila, terima kasih banyak, lengkap. Masih ada pertanyaan, tapi next aja ya para merda sekalian. Nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Kita jumpa lagi di next season, mungkin sama podcast ya, kalau dokter Leni mau. Oke. Oke, Suka terima kasih jadwalnya banyak. mendadak-mendadak. Gitu. Oke, jangan Dokter mendadak-mendadak nanti. Oke. sehat selalu, Maaf, dokter Leni. maaf, Terima maaf, kasih maaf. ilmunya Terima dari kasih. Resa. Terima kasih banyak. Iya, terima Sampai kasih. jumpa di Morde, lain kesempatan. Merdos. Ya, sehat Dadah. selalu, dokter Yuk. Leni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Dina.